Tuhan berkati kami, pribadi lepas pribadi, terlebih anak didikmu Tuhan, anak didik hamba-Mu Tuhan, agar mereka bisa menerima setiap pembelajaran yang akan kami sampaikan kepada mereka. Tuhan, segala kehidupan kami satu hari ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Bekerjalah Engkau Bapa bagi kami hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah kehendak-Mu yang jadi di sepanjang kehidupan kami. Amin. Kalau agak jelek tulisannya nggak apa-apa ya. Tahu apa yang dimaksud dengan Allah memelihara ciptaannya? Ada yang tahu? Ada ya. Allah menciptakan bumi dengan begitu indahnya agar dapat dinikmati oleh siapa? Manusia. Tuhan menciptakan banyak tumbuh-tumbuhan seperti itu, ada bunga, ada sayur, tapi dari beberapa jenis tumbuhan yang diciptakan oleh Tuhan, ada beberapa yang bisa kita nikmati untuk dikonsumsi. Seperti apa itu? Apa lagi? Baru? Iya. Terus yang tidak bisa kita nikmati, yang cuma bisa kita nikmati keindahannya itu seperti bunga, pohon-pohon, dan sebagainya. Ya kan? Ya. Nah, jadi di materi kita hari ini kita membahas tentang ini. Coba semua membaca. Allah memelihara ciptaannya. Iya, Allah memelihara ciptaannya. Lewat siapa Allah memelihara ciptaannya? Manusia. Kita sebagai manusia diberikan Tuhan akal budi untuk memelihara dan merawat segala ciptaan yang telah diciptakan oleh Tuhan. Itu kenapa kata ketawa? Ada yang mau bertanya sejauh ini? Ya. Di sini kita bisa lihat di Mazmur, biar saya bacakan untuk kita semua. Seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra yang hebat, manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Artinya di sini Tuhan menciptakan bumi untuk kita tempati, untuk kita rawat, untuk kita nikmati bersama. Tetapi Tuhan meminta satu untuk kita. Apa itu? Ya, pintar. Memeliharanya. Ya. Kalau semisal Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menikmati sayur-sayuran, untuk menikmati tumbuh-tumbuhan lainnya yang bisa kita konsumsi, kita jadikan bahan pangan. Di sini Allah meminta manusia untuk memelihara ciptaannya. Di sini Ibu mau mengambil beberapa contoh cara menjaga lingkungan hidup dan melakukan 6 langkah pelestarian. Siapa yang bisa menyebutkan satu contoh melestarikan alam, menjaga alam? Siapa yang bisa memberikan satu contoh? Bisa. Ada lagi? Itu apa? Mau apa? Bilang aja, apa? Kita diskusi. Ya, bisa. Baru? Ada 2 tadi. Ada lagi yang tahu? Iya. Tidak menebang pohon sembarangan. Ada lagi? Ini dilarang. Ya, yang membakar hutan sama aja ya. Baru itu dari sana, kemana?
nyalakannya lampu. Pergi kemana-mana itu lampunya tetap hidup. Ada di sini boros listrik? Tidak ada. Nah, dari pembelajaran kita Allah memelihara ciptaannya, yaitu Allah meminta kita untuk memelihara segala yang Tuhan berikan untuk kita. Allah meminta kita untuk menjaga setiap apa yang Tuhan kasih untuk kita. Contohnya seperti energi tadi, kita tidak boleh memboros listrik, kita tidak boleh sembarangan menggunakan listrik. Pergi kemana-mana listriknya nyala, pergi ke salon listriknya hidup, kan? Televisinya nyala sama kalian, itu tidak boleh, itu salah ya. Kemudian kita juga dalam menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan, kita boleh menggunakan produk daur ulang. Seperti yang tadi Ibu katakan, kita boleh menggunakan produk daur ulang seperti ember dari plastik, kan? Terus kita juga boleh menanam pohon atau tanam-tanaman sejenisnya yang mungkin menambah kerjaan ataupun memiliki daya guna bagi kita masing-masing. Terus yang terakhir di sini, kita harus mengurangi sampah. Cara mengurangi sampah itu seperti apa sih? Siapa yang tahu? Cara mengurangi sampah itu seperti apa? Menurut kalian, yang menjadi salah satu cara mengurangi sampah itu seperti apa? Coba siapa yang bisa? Yaitu tidak jajan sembarangan. Ya, pintar. Kalau semisal di sekolah seperti ini, ya kan? Ada di sini kantin. Nah, kalau semisal kita ini kan sekolah, terus istirahat nanti keluar jajan ya kan? Nah, kita boleh belajar untuk tidak menambah pembuangan sampah agar lingkungan kita tidak semakin tercemar. Karena sekarang jika kita lihat ya, banyak tuh ya pohon-pohon yang sudah ditebang sehingga menyebabkan oksigen itu berkurang bagi manusia, ya kan? Oksigen itu berkurang, jadi banyak juga seperti polusi udara yang tidak bisa ditahan oleh pohon karena udah habis ditebang, dan sampah-sampah yang menyebabkan pohon-pohon gagal tumbuh. Karena mungkin kita membuang sampah sembarangan, akhirnya datang hujan, tertimbun, dan akhirnya pohon itu akarnya bersumbat, jadi dia gagal bertumbuh. Banyak pohon yang mati sebelum tumbuh. Jadi caranya di sini kita mungkin boleh bawa bekal dari rumah. Siapa di sini yang bawa bekal dari rumah? Adanya? Bawa bontot dari rumah itu ada? Kedepannya kalian harus belajar bawa bekal dari rumah agar apa tadi, mengurangi sampah. Ya, pintar-pintar ya kelas ini ya. Kita bisa lihat Allah menciptakan alam dengan begitu indah. Betul apa betul? Ya kan? Coba salah satu, siapa yang bisa menyebutkan ciptaan Tuhan yang begitu indah? Apa? Iya, manusia diciptakan dengan berbagai rupa ya, berbagai gambar. Buktinya kamu sama dia nggak mirip ya kan? Paling sama-sama ya, sama lihat. Terus apa lagi? Yang kira-kira Tuhan menciptakan alam ini dengan begitu indah? Siapa lagi? Apa? Bumi. Contohnya di bagian bumi kan luas. Kita kan juga tidak masuk di bagian bumi. Manusia tadi. Ada iya, tumbuhan. Itu tadi yang kita bahas ya. Tumbuhan. Tuhan menciptakan tumbuhan dengan berbagai jenis. Ada yang bisa dimakan tadi, ada yang bisa cuma dinikmati keindahannya tadi kan. Jadi di sini di pembelajaran kita ini Tuhan meminta kita memelihara ciptaannya, kan? Memelihara ciptaannya. Nah, sebagai manusia yang memiliki akal budi, yang katanya, dan Alkitab juga menjelaskan itu, lebih pintar dan lebih berakal dari segala ciptaan lainnya, kita diminta untuk menjalankan tugas Tuhan ini, ya, menjalankan ini, merawat dan memelihara ciptaan Tuhan. Di sini Pak akan kasih satu contoh, ya, menjaga dan merawat ciptaan Tuhan. Ini ciptaan Tuhan nggak? Ya, ciptaan Tuhan. Ini namanya apa? Ini ciptaan Tuhan. Kalau semisal kita menanam bunga tapi nggak pernah dikasih
berkembang, jadi semakin banyak ya, semakin hijau nanti semua bumi kita ini. Kalau semisal kita siram bunga ini, maka kedepannya dia akan tumbuh. Bahkan lebih banyak dari sini ya. Yang tadinya dia cuma 1 pot bisa menjadi 3, 4, 8, 1 bisa menjadi banyak. Ya guys, siapa di sini yang rajin memelihara tanamannya? Ada di sini yang memiliki, contohnya dia memiliki taman bunga gitu, ada. Di rumahnya, contohnya punya orang tuanya, ada di sini. Kau ada? Rajinnya menyiram? Enggak kan? Kau rajin? Enggak kan? Itu tidak boleh seperti itu ya. Itu tidak boleh. Di sini di pelajaran kita hari ini, Tuhan meminta kita untuk memelihara ciptaannya lewat apa yang kita miliki. Di sini lagi ada satu ayat pembahasan kita hari ini. 38. Ya, saya bacakan untuk kita ya. Di sini sudah bisa semua membaca? Ya. Kalau gitu kalian yang membacakan untuk kita mau? Ya, pintar ya kelas ini ya. Coba. Kita ganti-gantian yang satu-satu ayat. Mulai dari ini aja. Satu-satu ganti nanti sama temanmu ya. Ganti semua ganti-gantian membaca. Kita harus aktif kelas ini ya. Maka dari dalam balai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang melakukan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ini manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentahkan tali pengukur pandangnya? Atas apakah sendi-sendinya diletak, dan siapakah yang memasak sang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membuang keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan terjadi pakaiannya, dan kelemahannya menjadi kain bedu. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh, engkau datang jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkang akan dihentikan. Karena dalam hidupmu engkau menyuruh datang menghindari atau fajar keuntungan petanya.
memegang ujung-ujung bumi sehingga orang-orang fasik dibebaskan daripadanya. Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeterai-kan. Orang-orang fasik dirampas pirangnya dan dipatahkan leher yang dirasukan. Engkaulah yang turun sampai ke sumber laut. Kau berjalan melalui dasar samudra raya. Apakah pintu gerbang mau tersikap bagimu, atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang dalam dekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang dan di manakah tempat tinggal kegelapan? Sehingga engkau dapat mengantarkan ke daerahnya dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya. Tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir dan jumlah hari-harimu telah banyak. Oke, baik. Ibu lanjutkan ya. Ini karena masih panjang, Ibu bacakan sama kita. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju, melihat perbendaharaan salju batu yang bersifat pada masa kesesakan untuk waktu pertempuran dan peperangan? Di manakah jalan ke tempat terang berpencar, ke tempat angin timur bertebar ke atas angin bumi? Siapakah yang memanggil seluruh saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat burung, untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak pada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia, untuk mengenyangkan gurun dan belantara dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda? Apakah hujan itu berayap? Atau siapa yang menyebabkan lahirnya titik air embun? Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku dan embun beku di langit? Siapakah yang melahirkannya? Air membeku seperti batu dan permukaan samudra raya mengeras. Dapatkah engkau membereskan ikatan bintang Kartika dan membuka bulan kita? Dapatkah engkau menerbitkan mitra kulkur pada waktunya dan memimpin bintang biru dengan pengiring-pengiringnya? Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit atau menetapkan pemerintahnya di atas bumi? Dapatkah engkau menyaringkan suara sampai ke awan-awan sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sambung menyambung sambil berkata kepadanya, ya? Siapa menaruh hikmat dalam awan-awan, atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? Siapa yang dapat menghitung awan dengan hikmat? Siapa dapat mencurahkan upayan kepada langit? Ayat terakhir, ketika debu membeku menjadi logam turunan dan gumpalan tanah berlekat-lekatan. Oke, demikian. Itu tadi ayatnya, lumayan panjang ya. Nanti bisa dibuka di rumah. Kalau mungkin kurang jelas bisa dibaca di rumah ini. Ayub 38. Oke? Dari ayat ini kita bisa lihat ya, Tuhan memelihara kita tanpa mengenal siapa kita dan bagaimana latar belakang kita. Tuhan itu memelihara kita, contohnya itu ketika kita berdosa. Siapa di sini kalau berbuat kesalahan itu berdoa sama Tuhan? Atau makin diulanginya kesalahannya, kalau semisal contohnya kita udah memukul teman nih, kita pukul teman kita
kita sebagai peliharaan ciptaan Tuhan, pemeliharaan ciptaan Tuhan. Kita itu diminta untuk senantiasa melakukan yang terbaik. Ya, kita diminta untuk melakukan yang terbaik. Contohnya itu ketika kita sudah merusak, contohnya kita mencabut bunga nih ya, kita rusak bunga teman kita. Kita itu harus berpikir, oh, Tuhan aja menciptakan, kita harus menjaga gitu ya kan. Tuhan aja sudah menumbuhkan pohon-pohon itu ada jambu di sana. Tuhan menciptakan itu agar bisa kalian ambil nanti kalau sudah berbuah. Udah ada buahnya itu? Belum ya. Mungkin nanti kalau kalian gak sempat lagi menikmati buahnya, mungkin adik-adik kalian di kelas kalian ya. Terus di sini pemeliharaan Allah tidak pernah berhenti meskipun manusia secara sengaja maupun tidak sengaja telah menghancurkan alam dengan berbagai cara. Tuhan itu tidak pernah berhenti memelihara kita, memelihara segala ciptaannya. Sekalipun kita telah berdosa, telah berbuat kesalahan. Contohnya kita dengan sengaja itu mematahkan dahan pohon itu, dengan sengaja kita, contohnya ada anak ayam yang keluar masuk rumah kita pukulkan sehingga mati ya kan. Tuhan itu tetap memelihara kita. Bahkan Tuhan meminta kita dalam pertobatan ya. Tuhan meminta kita dalam pertobatan sehingga kita bisa bertobat. Contohnya kalau ada anak paling cuma diusir aja, nggak dipukul lagi sampai mati. Kalau ada teman kita yang mungkin jahat sama kita yang selalu menggarai kita cuma bisa, kita diminta untuk memeliharanya lewat kita doakan dia. Kita bilang sama Tuhan, ya Tuhan, udah diganggu siapa ini? Kayak mana ini Tuhan? Gak mungkin balas itu kan? Kayak mana ini Tuhan? Ajar ya Tuhan, gak bisa mengasihi dia. Kita bilang itu sama Tuhan, agar Tuhan bisa meluluhkan hati teman kita, agar Tuhan bisa membuat teman kita ini berubah, nggak digangguin lagi. Contohnya pas belajar kita diganggu terus, digoncanginnya kunci kita, agar dia bisa berubah ya kan. Terus di sini kalian itu belajar agama hari apa? Sampai di sini ada yang mau bertanya, kira-kira mungkin kayak mengganggu hatinya, pikirannya, ada yang mau dipertanyakan? Jelas semua ya berarti ya? Pintar-pintar ya kelas ini ya. Oke. Di sini ada tiga aspek pemeliharaan. Yang pertama itu pelestarian. Itu tadi pelestarian yang termasuk kita ini menjaga ini. Kita melestarikan ini ya. Kalau kita jaga ini, kita siram setiap hari, kita kasih pupuk, itu termasuk ke dalam pelestarian. Kalau kita tanam cabai, atau nggak siapa di sini orang tua yang menanam cabai, atau sayur gitu, atau tanaman lainnya, semuanya ya, itu dirawat nggak? Dirawat. Dikasih pupuk nggak? Dikasih pupuk. Itu termasuk ke dalam pelestarian. Dengan kuasa Allah melestarikan dunia yang diciptakannya. Dengan kuasa Allah melestarikan dunia yang diciptakan, yaitu Allah berkuasa kepada kita, memberkati kita, memberikan akal apa tadi? Semuanya dulu oke? Kalau semua itu belasannya, memberikan akal budi. Semuanya memberikan akal budi. Tuhan memberikan kuasa ke bumi lewat manusia ciptaannya yang berakal budi. Kita diberikan pikiran agar kita bisa melihat. Contohnya itu ada sampah, kamu nggak melihat ya? Itu ada kertas, ada sampah seperti itu kita buang ya. Ada tumbuhan yang hampir mati kita siram, ataupun ada tanaman orang tua kita seperti mungkin taman bunga di depan rumah ya, kita siram. Terus di sini penyediaan, yang artinya di sini Allah bukan saja melestarikan bumi yang diciptakannya, tetapi Dia juga menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya. Dipenuhi itu hanya kebutuhan manusia. Kita
udara secara gratis saja mahal, nggak ada yang bisa bayar kan? Kalau kita salah gunakan lagi, contohnya diberikan kita kesempatan untuk menikmati tumbuh-tumbuhan, padahal kita rusak tumbuh-tumbuhan itu. Yang ada kita nggak bisa kan menikmatinya. Iya, nggak bisa kita nikmati. Tapi ini tuh nggak bakal tumbuh kan, nggak bakal tumbuh kita nikmati. Nah, itulah Tuhan meminta kita untuk menikmati semuanya selagi Tuhan berikan secara. Kemudian yang ketiga, pemerintahan. Di samping pelestarian dan penyediaan kebutuhan ciptaannya, dia juga memerintah dunia ini. Karena Allah berdaulat, peristiwa-peristiwa dalam sejarah terjadi dan dalam pengalaman. Pemerintahan di sini yang artinya itu tadi, Tuhan memerintah kita. Tuhan memberikan kita kuasa, kepercayaan selagi kita hidup. Tuhan memberikan kita kepercayaan untuk memelihara semuanya. Ya, ada yang mau bertanya sejauh ini? Jelasnya pemaparan Ibu. Tuhan meminta kita. Tuhan ibaratnya kita sekarang ini sebagai bawahannya Tuhan, sebagai bawahan dan yang menjadi pemimpinnya. Bahwa Tuhan itu memerintah kita untuk memelihara ciptaannya. Dengan seperti apa contohnya Tuhan masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita kuasa memelihara ciptaan. Ada yang tahu? Yaitu Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Kalau kita nggak bernafas, mau kayak mana kita memelihara ciptaan Tuhan? Itu udah nggak ada lagi di bumi ini. Jadi dalam sejarah seperti ini, Tuhan memberikan kita kuasa. Dengan cara Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Oke, yang terakhir, Allah telah memelihara ciptaannya serta memperbarui alam dan lingkungannya. Jadi Allah bukan hanya memelihara ya. Allah itu bukan hanya memelihara, tetapi juga memberkati kita. Di Kejadian 1 ayat 28, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, yaitu siapa? Dan perempuan diciptakannya mereka. Siapa perempuan? Adam itu dijuluki sebagai apa nih teman-teman? Bapak dari semua makhluk. Karena di Taman Eden itu yang udah ada diciptakan pertama kali siapa aja? Adam, Hawa, dan Tuhan serta binatang. Dan Adam itu disebut sebagai Bapa yang memelihara, Bapa segala makhluk. Artinya itu kita laki-laki maupun perempuan harus bisa memelihara alam dengan cara salah satu contoh nyata menyiram tanaman, menjaga merawat. Contohnya kita memiliki hewan peliharaan, kita bisa menjaga ya. Kemudian di sini ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah, kan? Jadi ini jelas dikatakan, berkuasalah. Baik, yang menjadi penutupnya di sini refleksinya, yaitu Allah adalah pencipta dan pemelihara semua ciptaannya. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, keadaan bumi dan manusia tidak sama lagi. Ini sudah berbeda ya. Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden itu bebas kan, enak kan, bisa menikmati semuanya dengan gratis. Contohnya buah, tanpa mereka tanam pun ada yang mereka nikmati karena Tuhan menjadikan. Tapi kalau di bumi coba, kalau kita nggak pernah nanam sayur, nggak pernah nanam padi, kita makan ya kan? Apa mau kita nikmati? Nggak ada. Yang artinya itu udah berbeda, rusak dan kurang-kurang. Artinya di sini udah dikasih Tuhan semuanya sama kita percuma. Alam itu kita nikmati secara hewan yang mungkin bisa kita jadikan bahan pangan, tapi kita tidak menjaganya.
Jadi semuanya itu rusak, hancur. Jadi kebutuhan pangan manusia itu kan jadi terbatas. Kebutuhan kita itu seperti untuk makan sayur itu menjadi terbatas karena kita tidak menjaganya, kita tidak merawatnya. Meski demikian, alam dan manusia belum musnah. Artinya itu kita masih ada sampai sekarang. Kita itu masih diberi kesempatan. Tuhan kita itu Maha Pengampun. Percaya nggak? Kalau misal kita melawan sama Tuhan itu masih mengasihi kita, percaya kan? Siapa di sini yang sering melawan sama orang tua? Pasti rata-rata ya. Dan ular itu menjadi berjalan dengan lembut dan makannya menjadi terutama. Kemudian di sini manusia berdosa selalu ingin memuaskan diri sendiri. Artinya jika kita lihat mungkin banyak sekarang anak-anak mungkin seumuran kalian juga sekarang kalian udah umur 12-an gitu ya. Mungkin banyak di antara kalian yang memuaskan hawa nafsunya di sini. Artinya di situ contohnya kita melihat ada jajanan yang enak. Tapi kita misalkan suka sama jajanan dan pengen sekali beli. Tapi kita nggak punya uang. Akhirnya kita menggunakan akal budi kita ini menjadi salah. Kita mencuri. Kita mengambil uang orang tua kita diam-diam. Kita mungkin pokoknya menjalankan segala hal, segala cara yang tidak baik, yang tidak pantas untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Itu sudah salah. Aku tunjuk aja 2 orang untuk menutup ibadah kita hari ini. Ibadah lagi, belajar kan? Gak ada yang mau melihat ke depan. Itu aja yang benar. Terus kamu buat nyanyi sama doa ya. Siapa yang buat nyanyi? Buat nyanyi ya. Dan kita tutup pembelajaran kita. Sini aja sini. Amin.